tidak pernah ada di dalam Alkitab bahasa Yunani, tidak ada. Tapi ini dipakai secara spesial oleh para teolog, ya, untuk memberikan istilah itu, ya, kepada mereka yang katanya ditentukan untuk binasa. Apakah benar ditentukan untuk binasa? Nah, mereka mengambil ayat juga dalam Perjanjian Baru. Ya, kita akan periksa bersama. Ya. Tapi sebelumnya kita akan baca di dalam Efesus 1 ayat 4-5. Ya, kalau bisa dibaca. Iku ada Alkitab nggak, Iku? Ada, ya, boleh baca. Karena ada orang Kupang di sini, jadi Efesus 1 ayat 4-5 saja. Ya, silakan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ya, satu lagi ayat 5, 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Oke, terima kasih. Ya. Jadi ini dasar ayat dari predestinasi. Ya, dalam dunia teologi itu yang tadi sudah ada pengantarnya, kita telah ditentukan untuk hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Ya. Sebelum dunia dijadikan. Ya kan? Itu di ayat berapa tadi, Ibu? Ayat 4. Ya, ayat 4, ya. Gitu. Sebab di dalam Dia Theos telah memilih kita. Itu dalam bahasa Yunaninya eklegomai, ya, pick out, choose, eklegomai. Dia memilih kita berdasarkan kehendak absolutnya. Nah, ayat yang ke-5, di dalam kasih Ia telah menentukan kita. Nah, itu bahasa Yunaninya proorisas, ya. Itu memilih sebelum dunia dijadikan atau menentukan kita sebelum dunia dijadikan. Ya. Nah, kalau begitu terjadinya di mana? Dalam kekekalan. Saya sering mengatakan bahwa Tuhan tidak punya plan B. Wiku boleh punya plan B, ya. Kalau tidak bisa pulang ini hari ke Kupang, nanti tanggal sekian. Kan begitu kan, plan B misalnya, itu contohnya. Ya. Jadi setiap manusia itu kenal plan B atau bahkan plan yang selanjutnya, rencana selanjutnya. Tetapi di dalam Tuhan, Dia bergerak dengan sempurna. Dia hanya punya satu rencana yang absolut sempurna, perfect. Jadi Dia telah memilih kita dan menentukan kita untuk diselamatkan, ya, untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi ini tidak berdasarkan kemauan kita, ya. Supaya apa? Ayat yang ke-6,
Terpujilah kasih karunia, terpujilah nama Yesus. Sebab kalau bersyarat itu tidak akan terpuji nama Yesus, kan? Kita kan memenuhi syarat, ya, ya seperti yang baru terjadi beberapa hari atau kemarin dulu, yaitu ada rapat nasional, ya, musyawarah nasional dari PPAT. Ya, tentu ada syarat-syarat yang ditetapkan untuk mengikuti. Ya. Kalau tidak memenuhi syarat tidak boleh. Ya. Syaratnya harus bayar. Kan begitu. Tidak ada panitia yang ongkosin semua, tidak ada. Ya. Peserta harus bayar. Gitu. Semua-muanya harus dibayar. Sedangkan kita diselamatkan dengan cuma-cuma. Bahasa Yunaninya apa dong? Do, re, yang. Itu gratis itu. Ya. Tanpa syarat, itu gratis. Nah, kenapa tanpa syarat? Kenapa Tuhan tidak kasih syarat? Ya, coba mengalah. Nggak mampu nih, karena manusia jangkau. Ya, kenapa tidak mampu? Coba Pak Novi gimana? Kenapa tidak ada syarat? Ibu Jane bilang karena tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Karena manusia kan sudah jadi manusia. Jatuh dalam dosa. Ya. Dan syarat itu kalau jatuh dalam dosa, apakah syarat yang diberikan dia sendiri? Saya rasa tidak, dengan jatuh dalam dosa membuat manusia itu tidak mampu untuk menyelamatkan diri sendiri kecuali oleh kasih karunia. Ya. Jadi jatuh. Ya. Ada lagi yang diperbaiki? Wah, kenapa tidak mampu meresponi? Karena jatuh dalam dosa. Tante Jane bilang tidak mampu. Tidak mampu karena jatuh dalam dosa. Nah, Puan bagaimana? Karena mati dalam dosa. Di mana ayatnya? Oke, baca klarifikasi firman-Nya. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 8 lah. Kembali tamu kita Wiku. Ya. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 8. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu
itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Terus, Jangan ada orang yang memegahkan diri. jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas Pak Novi? Ya. Pak Novi bisa berbalik arah 180 derajat. Itu karena kasih karunia. Ya. Orang akan heran-heran kan, kenapa Pak Novi sudah sekarang rajin masuk gereja? Kenapa sudah ikut beribadah? Kenapa sudah lebih dekat dengan Tuhan? Mau jawab apa lagi? Kasih karunia. Karena tidak ada alasan yang lain. Alkitab mengatakan kita sudah mati. Di dalam apa? Di dalam dosa. Ya. Wiku masih hidup di dalam dosa. Ini, bekerja di dalam dosa. Itu ayat yang kedua mengatakan. Kamu hidup di dalamnya. Kamu menuruti pemerintah angkasa. Roh-roh yang sekarang bekerja. Kita dipikat dan ditarik. Itu Alkitab mengatakan demikian. Kita terpikat, tergoda karena program demo dosa itu indah. Seperti yang AI yang tadi kita ada lihat. Ya. Indah sekali. Kita tidak pernah bayangkan. Nanti dijelaskan oleh Pak Erik, Pak Jem, baru kita tahu ini AI. Ya kan? Perfect kan? Menurut kasat mata kita kan perfect. Nah itulah dosa yang menggoda, ditarik. Kamu tanpa berpikir ditarik oleh nikmatnya dosa, diseret. Nah ketika kita masuk di dalam dosa, diseret, kita tenggelam di dalam kubangan dosa. Alkitab mengatakan kita sudah mati. Tidak ada seorang pun yang benar. Ya. Sekarang kalau kita mau tanya Pak Wiko lagi, bertepatan kan Wiko ada di sini. Wiko, orang Kristen harus berpikir positif ya. Ya. Itu sudah tahu jawabannya seperti itu. Berpikir positif. Ya. Itu bahasa umumnya. Tapi apakah Alkitab mengatakan orang Kristen berpikir positif? Sekarang kalau menurut Wiku ya, analisis kan, berpikir positif itu apa ya? Itu di dalamnya ada kompromis. Ya. Contohnya begini ya. Kan Wiku punya karyawan. Ya. Kalau karyawan datang terlambat setengah jam, ya. Itu yang Wiku mesti terapkan, berpikir positif atau berpikir benar. Karena aturannya 7:30 itu sudah harus apa? Ya 7:30 ya. Maaf, kalau karyawannya datang jam 8:30, ya, lewatnya 1 jam kan? Ya. Aturan kantor masuknya 8:30. Karyawan datang jam 8:30. Terlambat 1 jam. Harusnya Wiku terapkan yang mana? Berpikir positif atau berpikir yang benar? Pusing ya. Lagi mikir-mikir. Ayo. Aturan kantor waktu masuk bikin MOU dengan calon karyawan, ingat kantor sini jam 7:30 aturan main, tapi ternyata dia datang 8:30. Itu gimana?
misalnya memang dia tidak berbuat itu terus menerus dan punya alasan tertentu yang membuat dia terlambat sehingga mungkin 1 jam, maka itu kan kita patut untuk pertimbangkan. Dan kalau memang alasannya tepat, ya berarti memang kita harus memaafkan dia karena dia punya alasan yang membuat dia seperti itu. Jadi itu masuknya di mana? Pikir positif atau pikir benar? Kalau dia punya perbedaan, maksudnya belum. Oh, belum tahu. Ya. Jadi berpikir positif itu kan dia punya kontraindikasi adalah negatif kan? Ya. Positif, negatif kan? Ya. Isinya itu kompromi. Ya itu arah maklum. Ya kalau ada, jadi kita memakluminya. Kan alasan bisa dibuat. Ya, kan kita tidak mengikuti kemana dia pergi, kenapa dia terlambat. Kan kita hanya mendengarkan alasannya. Ya kan? Nah, nanti alasannya akan dibuat, digandakan lagi, ulang-ulang. Ya cari alasan lah supaya bos bisa terima. Tetapi kalau berpikir yang benar, itu sangat objektif. Kalau berpikir positif itu subjektif. Pertimbangannya subjektif. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita untuk berpikir positif. Kenapa? Karena kita bukan orang positif. Di dalam Yesus kita adalah orang benar. Orang benar berpikir yang benar, berkata yang benar. Jangan berkata positif, itu surga telinga itu. Positif saja, itu surga telinga. Ya. Dan nanti mungkin ini akan jadi bekal Wiku sebagai pemimpin. Ya. Kalau terima karyawan, bikin deal dulu. Ya, harus berkata yang benar. Supaya ini tidak memberi kesempatan kepada iblis. Coba baca Filipi 4 ayat 8 sampai 9 bagian. Sampai 9 mungkin ya. Silakan. Filipi 4. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya ini. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyampaikan. Ya, itu kan logikanya masuk narasinya. Semua yang benar, pikirkanlah semuanya itu. Dimulai dari berpikir yang benar. Kalau kita sudah berpikir yang benar, itu tidak mungkin kita tidak berkata-kata yang benar. Karena apa yang kita katakan kan keluarnya dari hasil pikir. Betul apa betul itu? Ya. Betul ya? Dan kalau kita sudah pikir yang benar, kita akan buat yang benar. Masa pikir yang benar buat error? Itu kan tidak mungkin ya. Ya kecuali agak jadi kalau sudah berpikir yang benar, Alkitab mengatakan lakukanlah itu. Maka Theos sumber damai sejahtera. Ini selanjutnya kan. Lakukanlah itu, maka Theos sumber damai sejahtera pasti akan menyertai kamu. Jadi kalau kita berpikir yang benar, berkata-kata yang benar, lakukan yang benar, Tuhan damai sejahtera, yaitu Yesus Kristus, menyertai kita.
Sebab jangan sampai begini, ketika Wiku muncul di dalam komunitas para notaris dan PPAT, dan orang bilang begini, kenapa orang positif sudah datang? Semuncul tuh orang positif, sedikit-sedikit dia bilang positive thinking. Ya, ini apa orang positif sudah datang? Nah enak tuh mau bilang orang positif. Tapi kalau Wikus mengidentifikasi diri, mengidentikan diri sebagai orang benar, ketika muncul, oh kenapa orang benar datang? Nem boleh bicara yang kacau, yang tidak benar, yang salah. Ya. Nah, dan kita diselamatkan karena kasih karunia. Ya. Kalau tambah sedikit saja, maka ungkapan yang mengatakan nilai setitik, nah rusak susu sebelangan. Bagaimana kalau nilainya 2 titik? Ya. Kalau nilainya bertitik-titik, habis belanga-belanga semua. Coba tolong cari di Roma ya. Roma 11 kalau nggak salah ya. Ya, Roma 11 ayat 6. Tolong Riku baca. Ayat 6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Ya. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Tidak boleh tambah nilai perbuatan. Tidak boleh. Kalau ditambah dengan usaha dari Pak Novi, kasih karunia bukan lagi kasih karunia. Pak Novi bisa kembali ke persekutuan ibadah, bisa belajar bersama, itu semua karena kasih karunia. Tidak boleh tambah. Ajakan siapapun tidak boleh ditambah sih. Karena Tuhan bekerja lewat orang-orang. Itulah cara dia bekerja. Kan Pak Novi sudah bersaksi bahwa sudah lama diajak-ajak dari orang masih ada di apa sana? Travelo. Ya. Tapi sekarang baru nongol. Pak Erik bilang Kairos, sudah waktunya Tuhan. Dan itulah cara kerjanya. Tidak bisa ditambah. Sehingga Alkitab mengatakan terpujilah kasih karunia. Bisa terima ya, logis ya? Gitu. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau tidak ditarik. Wiku jadi Kristen itu bukan karena bawaan secara genetika dari orang tua, bukan. Tapi karena ditarik. Yohanes 6 ayat 44, silakan. Ada seorang pun yang dapat datang kepadaku Ya. kalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan Ya. dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Iya. Kalau tidak ditarik, kita tidak mungkin. Dan setelah ditarik, kita mendapat jaminan. Kalau Wiku buat akta, ya, akta notaris itu berlaku berapa lama kira-kira? Atau kita lebih lebih presisi lah untuk akta tanah.
Itu berlaku berapa lama? Itu berapa lama kira-kira? Ini dua-dua notaris ya. Akta itu dipakai untuk selamanya Seumur hidup, selama tidak dijual. selama subjek yang objeknya tidak berubah. Misalnya kan kalau kita mau jual berarti dia punya subjek sudah berubah. Atau kalau mau pecah tanah berarti objeknya sudah berubah. Ya. Jadi akta itu tetap dipakai selama subjek dan objeknya tidak berubah. Tidak berubah. Itu berarti seumur hidup kalau tidak ada perubahan yang dua itu. Ya, oke. Jadi Alkitab mengatakan ya, itu kita dijamin selama-lamanya karena tidak ada perubahan. Coba baca Roma pasal 5 ayat 6 mulai. Ya, silakan. Ya, sampai 10. Sampai 10. Silakan Wiko. Roma 5 ayat 6 sampai 10. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pasti. Ini suatu bentuk penegasan, klarifikasi, meyakinkan kita bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kita pasti diselamatkan. Dan janji ini tidak mungkin berubah. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17, silakan Biko. Ya, 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi biar orang model apapun, ya kita kan jatuh bangun, lebih banyak jatuhnya daripada bangun. Ya, karena dunia memikat kita, ya, kita jatuh. Tetapi kita sudah ditetapkan untuk hidup yang kekal. Kita dimeteraikan dengan darah Yesus. Dan meterai itu lebih hebat dari meterai para notaris. Meterai itu lebih hebat dari meterai yang dibuat oleh dua notaris yang di sini. Baca Ibrani 7 ayat 22. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Ya. Jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Kalau pengalaman Wiku ini bikin surat perjanjian itu, biasa jaminan yang paling besar itu apa? Kalau secara itu jaminan itu ada jaminan perorangan dan jaminan kebenaran. Jadi kalau yang lebih kuat sudah pasti jaminan kebenaran, karena ada suatu benda sebagai droit de suite, pokoknya sebagai perjanjian Tuhan yang ini dia mengikat lebih sehingga dia lebih kuat kebendaannya. Kebendaan. Ya. Jadi itu yang terkuat itu. Ya, kalau menurut hukum. Ya. Alkitab mengatakan
Yesus adalah jaminan yang lebih kuat. Ini dahsyat ini. Jadi jaminan menurut notaris itu adalah jaminan kebendaan yang lebih kuat ya. Nilai bendanya maksudnya itu. Kegunaan ya, cuma kalau mau ini itu kan ada jaminan kegunaan ya, keamanan. Iya, artinya ya nilainya itu yang nilai yang terkandung di dalam kebendaan itu. Nah, lebih kuatnya perjanjian di situ. Ya itu. Oh ya. Jadi nilai intrinsik ya mungkin itu ya. Atau nilai apa ya? Misalnya kalau dijamin dengan emas kah, emas batangan kah, atau bagaimana? Ya, kan pada dasarnya hukum itu kan kalau dia misalnya kalau jaminan perorangan ya bisa jadi dia cuma sekedar omong atau berjanji ya di Sumatera itu, tapi ketika ada jaminan kebendaan yang mengikuti itu kan perjanjian itu dianggap lebih kuat karena ada jaminan kebendaannya. Oh, tadi satu jaminan apa? Perorangan. Oh, perorangan. Ya. Jaminan perorangan itu artinya ya contoh perjanjian kredit jadi tanda tangan saja. Oh ya. Perjanjian kreditnya. Tapi kalau ada jaminan kebendaan yang mengikuti ya itu ada namanya kalau karena ya pemberian hak tanggungan di sertifikat. Oke. Jadi dia lebih kuat secara hukum, dia lebih kuat karena ada jaminan kebendaan. Ya. Nah, kalau ini lebih kuat dari apa namanya tadi? Coba baca. Yesus adalah jaminan yang lebih kuat dari perjanjian yang lebih kuat. Suatu perjanjian yang lebih kuat. Ya. Jadi perjanjian manapun dia lebih kuat. Kan begitu kan? Suatu perjanjian yang lebih kuat. Ya. Percaya enggak Wiku, Yesus itu adalah jaminan bagi Wiku punya kehidupan kekal. Ya. Ini ada cukup banyak ya, 2, 4, 6, 8. 8 kali 2 mata berarti ada 16. Ya. Ya, Yesus itu jaminan ya, yang lebih kuat. Nah, untuk apa dia menjamin kita? Manfaatnya apa kalau dia menjamin kita? Ayat 25 baca. Ya. Karena ia sanggup juga menyelamatkan dengan Karena itu ia ya. sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Ya. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ya. Jadi manfaat jaminan Yesus Kristus adalah hidup yang kekal. Dia, itu ayat 25, itu dalam bahasa Yunaninya itu harusnya diterjemahkan berkuasa. Dunamai, itu bahasa Yunaninya. Dinamis, dia berkuasa juga menyelamatkan dengan sempurna. Artinya Wiku tidak sempurna, semua di sini tidak ada yang sempurna. Ya, sering jatuh dan selalu jatuh. Tapi ketika kita jatuh, dia bangunkan lagi dan yakinkan bahwa kita terjamin sempurna. Sebab itu marilah kita hidup sebagaimana yang sebenarnya sebagai orang benar. Kalau Wiku disuruh pilih, misalnya Om Jerry bilang, Wiku, hiduplah sebagaimana yang seharusnya sebagai orang benar. Lalu kita bilang lagi, Wiku, hiduplah sebagaimana yang sebenarnya sebagai orang benar. Pertama, hiduplah sebagaimana yang seharusnya sebagai orang benar. Yang kedua, hiduplah sebagaimana yang sebenarnya sebagai orang benar. Mana yang Wiku pilih? Pusing ya.
Ini sedikit menalar. Hiduplah sebagaimana yang seharusnya sebagai orang benar, atau hidup yang sebagaimana yang sebenarnya sebagai orang benar. Apa? Nah, hiduplah sebagaimana yang sebenarnya sebagai orang benar. Apa bedanya? Kenapa Wiku pilih itu? Karena kalau kayak kata harus itu seperti kayak ada paksaan. Ada paksaan. Luar biasa. Seperti ada paksaan, mewajibkan, haruslah. Ya. Tetapi kalau sebenarnya sebagai orang benar, Wiku harus tahu habitat Wiku di dalam Yesus Kristus adalah benar. Ya. Contoh, notaris kan. Kita bilang, Wiku hiduplah sebagaimana yang seharusnya sebagai notaris. Kan kacau ya, dia notaris. Kalau kita bilang, Pak Novi, hiduplah sebagaimana yang seharusnya sebagai notaris. Bukan notaris. Kan? Jadi merasa itu susah sekali. Seharusnya itu wajib. Tapi kalau untuk bicara ke Wiku sebagai notaris, hiduplah sebagaimana yang sebenarnya sebagai notaris. Habitnya notaris memang. Jadi kalau notaris ada salah tanda tangan, tinggal perbaiki saja. Betul kan? Notaris kan tidak diganggu gugat. Tetap eksis notaris. Profesinya sebagai notaris. Statusnya sebagai notaris. Notaris bisa salah. Semua bisa salah. Tetapi kalau kita tahu bahwa kita adalah orang benar, kita harus kembali ke habit kita, ke rel kita yang sesungguhnya. Kita sudah ditentukan untuk hidup yang kekal. Itu tidak akan berubah lagi. Ya. Oke, coba kita pindah ke kata reprobasi. Ya. Dari tadi predestinasi itu ditentukan untuk hidup yang kekal. Sekarang reprobasi. Silakan Yudas 4. Yudas 4. Yudas pasal 1 ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, itu ya. Jadi coba perhatikan, orang yang telah ditentukan untuk binasa. Tadi yang ditentukan untuk selamat. Lalu ini ayat ditentukan untuk apa nih? Untuk dihukum. Untuk dihukum. Ini kan bertentangan. Satu diselamatkan, satu ditentukan untuk hukum. Dihukum. Nah, bahasa Yunaninya itu adalah prografo. Itu. Ini progegramenoi, ya, ini prografo. Ini prografo itu bukan ditentukan untuk dihukum, itu ditulis sebelumnya, dicatat.
sebelumnya. Jadi contohnya begini, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Nah, dari 9 orang ini ada 3 orang, ya mungkin karena golongan Trinitas, ya, yang telah ditulis sebelumnya, prografo, untuk dihukum. Kira-kira bisa mengerti enggak ini? Berarti yang 7 tadi atau yang 6 tadi ditentukan sebelumnya untuk apa? Hidup yang kekal. Yang 3 itu dicatat untuk dihukum. Apa maksudnya? Jadi kalau kita Tuhan, ya, misalnya Tuhan catat 6 orang punya nama dari 9 orang yang mau kumpul di sini. Ya. Tuhan sudah tentukan sebelumnya 6 orang diselamatkan. Untuk itulah Yesus datang dan mati for 6 orang itu. Yang 3 orangnya dicatat. Untuk apa dicatat? Supaya ketika mereka menyusup masuk dalam persekutuan 6 itu, mereka sudah tidak ngefek lagi. Ya, mereka tersamar atau menyamar. Baca 1 Yohanes 2 ayat 18-19. Dua ayat 18-19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Ya. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya, itu dia. Jadi ketika mereka yang tidak sungguh-sungguh itu ada di persekutuan kita ini yang orang benar, mereka sudah dicatat Tuhan. Itu yang disebut sebagai antikristus itu. Antikristus berasal dari orang Kristen yang menolak Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Allah. Yesus bukan salah satu dari kelompok paguyuban Trinitas. Yesus bukan. Ya. Makanya tadi di Wiku baca di ayat 4 dari Yudas, menyangkal satu-satunya penguasa. Tolong dibaca ulang. Itu prografo itu, coba. Ayat 4 itu. Baca baik-baik. Yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangka satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, itu menyangkal satu-satunya, bahasa Yunaninya monos, bahasa Inggrisnya only, the only one, satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Yesus itu tidak ada di dalam kelompok paguyuban Allah Trinitas. Ini satu-satunya.
Yang sanggup menyelamatkan manusia yang berdosa karena belas kasihan itu satu-satunya, Yesus Kristus. Makanya dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Bertekuk lututnya hanya kepada Yesus. Sekarang banyak kelompok antikristus sudah muncul di medsos, di TikTok. Ya. Mereka sudah tidak akui lagi Yesus. Ya. Mereka alasan karena Yesus itu manusia. Ya. Kristen tidak menyembah setengah Allah, setengah manusia. Allah 100%, manusia 100%. Ya. Kristen tidak menyembah seperti itu. Ya. Kristen menyembah Yesus yang adalah Tuhan. Ya. Makanya apa tuh? Yang Biko kenal yang Rasul Peragu itu siapa, Biko? Cepat sekali Thomas punya nama disebut. Nanti Pak Eri bawa topik khusus lagi untuk Thomas. Thomas si Peragu mengatakan Yohanes 20 ayat 18 ya. Coba baca. Ayat 28. Maaf, 28 ya. Yohanes 20 28. Betul enggak? Ya, silakan. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allah. Ya Tuhanku dan Allahku. Itu dia menjawab kepada Yesus Kristus. Setelah kebangkitan Yesus, dia mengatakan, Thomas mengatakan ya Tuhanku dan Allahku. Lalu di sorga sana ada tua-tua yang bertekuk lutut kepada Yesus dan berkata, baca Wahyu 4 ayat 11. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dari kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Jadi itu wahyu dari Tuhan Yesus kepada Yohanes, murid Yesus di Pulau Patmos. Itu penglihatan itu. Lalu tua-tua Israel itu mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi pencipta langit dan bumi, segala isinya adalah siapa, Ibu? Pencipta langit dan bumi dan segala isinya siapa itu? Itu yang perkataan itu ditujukan kepada wahyu, itu wahyu dari bukan wahyu kepada Yohanes, tapi dari Yesus. Nah, coba baca Wahyu pasal 1 ayat 1. Wahyu Yesus Kristus Ya. yang dikaruniakan Allah kepadanya, Ya. supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus Ya. terjadi. Jadi wahyu dari Yesus Kristus. Betul tak? Betul atau benar? Ya. Jadi itu wahyu dari Yesus Kristus. Ya. Dan tua-tua itu sujud kepada Yesus Kristus. Dan mereka mengatakan seperti yang dikatakan oleh Thomas. Ya Tuhan kami, Tuhan dan Allah kami. Engkau yang telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ya.
Jadi Tuhan Yesus tidak menetapkan dari sejak semula, tidak menentukan dari sejak semula orang-orang yang akan ke neraka, tidak. Tapi dicatat dari sejak semula. Jadi begini, logikanya begini. Tadi ada kasih contoh kan? Ada 9, ya. 6 ditentukan. 6 ditentukan ini pasti masuk surga. Yang 3-nya dicatat. Dicatat. Akan kemana? Ke neraka itu. Sudah 3. Dia punya wewenang penuh. Hak prerogatif. Makanya mendengar hal itu bergembiralah semua orang yang ditentukan untuk hidup yang kekal. Di mana itu, Kang? Coba cari. Kalau enggak salah ya, Kisah Kisah berapa? Kisah 13 ayat 48. Cepat sekali doi. Ya, tolong baca. Silakan. Kisah 13 ayat 48. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Semua orang yang ditentukan Theos untuk hidup yang kekal menjadi percaya kepada nama Yesus saja. Itu ditentukan untuk hidup yang kekal. Kalau tidak ditentukan, ya tidak akan pernah percaya. Itu bahasa Yunaninya tasso. Bahasa Inggrisnya determine, to determine. Ya, dia yang menentukan sejak semula. Makanya Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat percaya, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Yahweh itu sendiri, selain dari Roh Kudus. Di mana itu Ibu Jen? Ada tertulis. Ayo. Di mana itu? 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Silakan Wiko. Wiko banyak bekal mau pulang ini. Coba. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau hari ini Wiku dengan kesadaran, logika, dan iman mengatakan Yesus adalah Tuhan satu-satunya, itu adalah karya Roh Kudus Yesus. Ya, dia sendiri yang mengatakannya. Dan semua kita yang ada di sini mengaku Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan, monos. Dan kita sudah ditentukan untuk hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan ada yang mau bertanya. Ya, tidak ada seorang pun yang ditentukan untuk binasa kekal selama-lamanya, tidak ada.